Eee, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, Kakak perawat Asila Desnita yang berdinas pada siang ini pada pukul 1 hingga 3 siang nanti ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ica, Umurnya berapa? 20 tahun. Baik, dengan Ica umurnya 20 tahun. Tujuan kita di sini adalah untuk berbincang-bincang mengenai kondisi atau keluhan apa yang Ica rasakan. Ica boleh bercerita kepada kakak sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutupin, apapun keluhan Ica boleh sampaikan ke kakak. Apapun yang Ica sampaikan nanti, privasi Ica bakal kakak jaga. Baik Ica, apakah Ica bersedia? Bersedia. Ica mau kontrak waktunya selama berapa menit? 20 menit. Baik, Ica maunya kontrak waktu selama 20 menit dari pukul 1 sampai 1:20 nanti ya. Nanti ketika kakak bertanya, nanti kakak izin mencatat apa yang Ica keluhkan. Ya Ica? Ica umur 20 tahun. Untuk kegiatan sehari-harinya apa Ica? Kuliah. Kalau berarti Ica sekarang lagi kuliah. Terakhirnya berarti SMA ya. Kalau kuliah itu ngekos atau tinggal di rumah sendiri? Ngekos. Kalau untuk keluarganya Ica kampungnya di mana nih? Di Inhil. Kalau di Inhil Ica tinggalnya bersama siapa? Keluarga. Siapa aja tuh Ica? Ada ayah, ibu, abang, dan juga adik. Gimana sama keluarga yang di sana Ica? Baik-baik aja atau sedang ada masalah? Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu dengan bapak Ica sedang bekerja ya? Iya. Berarti sibuk ya Ica? Bagaimana nih sama riwayat kesehatan Ica? Apakah Ica punya penyakit atau pernah ada mengeluhkan sesuatu gitu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau kondisi Ica saat ini gimana? Saya sedang merasa insecure, minder, dan juga tidak mau berinteraksi bersama orang lain dikarenakan tangan saya habis diamputasi. Apa yang membuat Ica insecure ketika tangan Ica dioperasi? Saya merasa malu dan takut dikata-katain oleh teman-teman saya. Apakah pernah teman-teman Ica mengata-ngatain Ica? Sejauh ini tidak ada. Kemudian apa yang Ica minderin Ica? Saya hanya merasa malu saja. Merasa malu ya, takut ke depannya gitu. Kalau boleh tahu tangan Ica kenapa diamputasi? Dikarenakan kemarin terjadi kecelakaan parah, jadi tangan saya diamputasi. Gitu ya Ica. Kemudian Ica merasa sedih, senang atau gimana sekarang Ica? Saya merasa sedih dan sedikit kecewa karena kondisi saya sekarang. Ica, apakah Ica pernah mengatakan bahwa diri Ica tidak berguna setelah tangan Ica patah? Ya, saya hanya merasa sedikit bahwa saya tidak berguna. Kemudian dengan rasa yang seperti itu, apakah ada perubahan pada pola makan Ica atau nafsu makan Ica menjadi berkurang? Ya, untuk nafsu makan saya sekarang berkurang, Nurse. Kalau berat badan Ica gimana? Berat badan saya dulu 47 kg, sekarang menjadi 39 kg. Sekarang apakah Ica merasa cepat lemas atau lelah? Ya, saya merasa cepat lemas dan lelah. Apa yang Ica pikirkan? Apakah ada yang Ica pikirkan sampai pikiran Ica menjadi lelah gitu? Saya hanya memikirkan bagaimana cara untuk sembuh dari kondisi saya sekarang. Ica apakah pernah merasa ingin menyerah atau gimana aja? Untuk menyerah tidak pernah, Nurse. Kalau putus asa? Juga tidak pernah. Kemudian Ica untuk di lingkungan Ica bagaimana nih dengan teman-teman Ica? Apakah teman Ica mendukung? Bagaimana nih keakraban Ica dengan teman-teman Ica?
Untuk keakraban kondisi sekarang masih baik-baik saja sih, Nurse, dan masih mendukung. Cuman saya hanya takut nanti, tiba-tiba, terjadi sesuatu hal yang tidak saya mau. Kalau biasanya nih dalam, sebelum Ica tangannya ini diamputasi, bagaimana kegiatan sehari-hari Ica? Kegiatan sehari-hari saya ikut organisasi. Saya ikut di organisasi kampus sih, Nurse. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh Ica? FSI. Senang nggak Ica dengan organisasi FSI? Alhamdulillah sedikit merasa senang. Berarti di situ letak kesenangan Ica ya. Selain itu apa yang membuat Ica lebih senang lagi? Saya merasa senang ketika saya menjalani hobi-hobi yang saya suka seperti menonton drama Korea, terus juga mendengarkan musik, membaca, terus juga merawat tanaman, belajar. Kalau untuk merawat tanaman, berarti Ica di kos ya punya banyak tanaman ya? Kalau untuk di kos enggak sih, Nars, tapi kalau di rumah di kampung ada. Apa yang membuat Ica merasa lebih bangga terhadap diri Ica sendiri untuk yang kemarin? Membuat diri saya bangga itu ketika saya mencapai apa yang saya inginkan, itu seperti prestasi juara 1 atau di perlombaan yang saya ikuti. Gimana nih, berarti Ica pernah juara? Pernah. Apakah keluarga Ica mendukung dengan Mendukung. kegiatan Ica tuh? Ya. Bagaimana apresiasi keluarga Ica, misalnya Ica sedang juara, apa yang keluarga Ica sampaikan atau ada yang diberikan oleh keluarga Ica? Keluarga sangat senang sih kalau untuk benefit itu seperti makan bersama aja atau ada hal-hal kecil yang dikasih. Dengan makan bersama sama hal-hal yang kecil yang dikasih, Ica membuat Ica menjadi lebih senang. Iya, Nars. Kemudian untuk kondisi Ica yang setelah kecelakaan ini, apakah ada biaya yang belum dibayar? Untuk biaya sih tidak ada. Kemudian apa yang membuatnya Ica lebih kuat dan bertahan terhadap kondisi Ica yang sekarang ini? Saya hanya menjalankan ibadah dan berdoa, Nars. Ica gimana nih dengan keadaannya dengan Tuhan? Apakah Ica sering sholat 5 waktu atau berzikir setelah sholat? Ya, saya sering menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan juga berzikir. Setelah sholat 5 waktu, apa yang Ica rasakan? Sedikit lega. Kalau setelah berzikir, apa yang Ica rasakan? Juga sedikit lega. Ada rasa ingin dekat dengan Tuhan, merasa lebih tenang. Ya. Biasanya apa yang Ica lakukan ketika Ica sedang merasa sedih? Yang saya lakukan itu hanya menjalankan hobi-hobi aja untuk menenangkan hati saya. Baik Ica, kalau untuk menjalani terapi medik, apakah ada pengobatan yang Ica lakukan? Ya, saya sering bolak-balik untuk melihat kondisi saya sekarang di rumah sakit. Baik Ica ke depannya mungkin besok pagi kita akan bertemu lagi Ica pukul 9 pagi. Kita akan berbincang apapun yang Ica keluhkan kepada Kakak. Ica boleh cerita kepada Kakak. Di sini Kakak tidak datang hanya sekali 2 kali, tapi besok-besoknya lagi Kakak akan datang. Ya Ica boleh menceritakan apapun yang Ica keluhkan kepada Kakak. Ica jangan merasa sungkem atau malu. Ica boleh kok mencerita apapun kepada Kakak. Besok pukul 9 pagi kita di ruangan ini ya Ica. Terima kasih Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.